Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur hari ini kita dapat beribadah bersama-sama lagi di hadapan Tuhan. Semua itu oleh karena anugerahnya. Mari kita menyiapkan hati kita. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kami Yesus Kristus, dan Penghibur kami Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari PPK nomor 37. Rajakanlah Yesus. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Sungguh kasih, setia, dan kemurahan-Mu nyata bagi kami. Kiranya melalui ibadah yang kami lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Tuhan kekal dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Ayat emas kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat hafalan tahunan pada tahun 2021 terambil dari Mazmur 73 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Demikianlah ayat tahunan kita. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita menaikkan doa sahabat kita. Pertama, kita berdoa untuk setiap kita agar Tuhan menolong dan menguatkan khususnya dalam melewati masa-masa sulit ini. Kedua, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada dan di pelosok-pelosok. Dan ketiga, kita berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini, kami berdoa yang mana masa pandemik ini masih berlangsung, dan juga untuk vaksin juga berlangsung. Bila semua ini kami tetap menjaga akan kesehatan kami, untuk jaga protokol, juga tabah untuk menghadapi ini semua, sehingga pandemik ini bisa terselesaikan dengan sendirinya. Para jemaat Tuhan tolong dalam masa sulit bisa sabar menghadapinya. Juga untuk gereja-gereja dimanapun berada tetap baik, karena Tuhan pimpin dan memberkati. Untuk bangsa dan negara tetap bisa mengatasi masa-masa sulit ini, sehingga bangsa dan negara kami bisa menyelesaikan masa-masa pandemi ini juga. Semua ini ya Tuhan kami serahkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua orang tentu merindukan hubungan satu sama lain berjalan dan terjalin dengan baik. Namun hal ini sulit dicapai karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Hanya Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang sempurna yang dapat memulihkan dengan sempurna. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memujikan pujian Bapa yang kekal. Ku terima darimu.
Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk berbakti kepada Tuhan, terlebih khusus boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita tundukkan kepala kita mohon belas kasihan Tuhan untuk memimpin kita sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Jika Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian ini, itu karena kasih karunia-Mu. Karena itu perlengkapi kami dengan kekuatan dan sukacita, agar dengan hati yang penuh syukur kami dapat menyambut firman Tuhan yang dapat menuntun kami ke dalam kehidupan rohani yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan ini di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema yang masih satu seri dengan aspek pertumbuhan Kristen. Atau aspek pertumbuhan Kristen itu kita sudah membahas beberapa tema, dan hari ini kita membahas tema bertumbuh di dalam relasi. Ya, tentu ini di dalam relasi yang benar, ya. Bertumbuh di dalam relasi. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang bertumbuh di dalam relasi yang benar, maka kita harus menyadari saudara-saudara bahwa relasi itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Ya. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa relasi itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk yang berelasi, baik dengan Allah, dengan sesamanya, maupun juga dengan lingkungan di mana dia berada, baik lingkungan keluarga, pekerjaan, lingkungan yang lainnya, saudara-saudara, di mana kita berada. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat 18, saudara-saudara, dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, saudara, dari ayat ini memberitahukan atau menginformasikan kepada kita bahwa manusia itu tidak dapat menikmati kehidupannya dengan baik jika dia tidak memiliki relasi dengan sesama. Walaupun pada waktu itu kita melihat bahwa Adam bisa memberi nama-nama kepada hewan-hewan di mana mereka berada di dalam Taman Eden. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Manusia tidak bisa memiliki relasi yang baik dengan binatang. Tetapi manusia hanya bisa memiliki relasi dengan Tuhan dan juga dengan sesamanya. Maka Tuhan melihat bahwa Adam tidak akan menikmati kehidupan yang baik jikalau dia tidak memiliki relasi antar sesama yang sepadan dengan dia. Nah, karena itu saudara-saudara, relasi ini sedemikian penting. Sehingga kalau kita berbicara, kalau kita membaca Alkitab saudara-saudara, maka seringkali kita menemukan di mana Alkitab berbicara tentang relasi ini. Terutama di dalam
kehidupan praktis, bagaimana manusia berelasi dengan sesamanya, bagaimana relasi itu bisa terbangun dengan baik. Harus ada kehidupan yang baik, harus ada kerendahan hati, harus ada pengendalian diri, dan berbagai hal yang lain. Dan itulah yang seringkali terjadi dan dibicarakan di dalam firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepintar-pintarnya apapun manusia, ya, sepintar apapun secara intelektual, tetapi jika dia tidak mampu berelasi dengan sesama, maka dia akan mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, di dalam satu artikel yang saya baca dikatakan bahwa kecerdasan intelektual atau kepintaran secara intelektual itu hanya bisa memberi atau menyumbang 20% saja di dalam keberhasilan seseorang. Lalu 80% itu dari mana? Dikatakan ada kecerdasan lain-lain, yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, ya, kemudian kecerdasan lain, saudara-saudara. Dalam arti bahwa dengan pengetahuan saja, dengan kepintaran secara intelektual saja, tidak mampu membuat seseorang bisa berelasi. Harus ada kecerdasan emosional, harus ada kecerdasan spiritual yang dapat membuat seseorang bisa berelasi, karena dengan kecerdasan itulah dia bisa memiliki kesadaran diri, dia bisa memiliki keterampilan di dalam berelasi, dia bisa mengelola stres, dia bisa terampil di dalam beradaptasi, bahkan juga dia bisa mengelola moodnya. Kita ini kan seringkali moodnya naik turun, saudara-saudara. Tetapi jika seseorang memiliki kecerdasan intelektual ditambah dengan kecerdasan emosional dan spiritual, dia mampu mengelola kehidupan ini sehingga dapat diterima dan berelasi dengan orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika relasi ini begitu penting bagi manusia, maka tentu kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang berelasi, maka kita mesti harus menumbuh kembangkan kemampuan kita di dalam berelasi. Nah, saudara-saudara, tentu di dalam memikirkan atau di dalam membangun relasi ini, kita tidak hanya sekedar membangun relasi seadanya, tetapi kita harus membangun relasi berdasarkan konsep yang benar. Karena di dunia ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak relasi yang sebetulnya dibentuk atau didasarkan oleh karena kepentingan diri sendiri. Misalnya, saudara-saudara, kita seringkali membangun relasi dengan bos di perusahaan karena kita memiliki tujuan tertentu. Saya butuh duitnya, saya mau kerja, maka saya akan bangun relasi dengan dia. Kalau saya tidak membangun relasi dengan dia, bagaimana saya bisa bekerja? Demikian sebaliknya, bos membangun relasi dengan karyawan. Itu semata-mata hanya karena saya butuh dia untuk bekerja di perusahaan saya, sehingga dengan adanya dia, adanya mereka dapat bekerja dan memberi keuntungan terhadap perusahaan saya. Nah, saudara-saudara, ini berarti kita hanya menganggap sesama itu sebagai objek, kita sebagai subjeknya, kita yang diuntungkan, kita yang berkepentingan. Maka orang lain itu kita gunakan, kita manfaatkan sebagai objek untuk memuaskan dan menutupi atau mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Dan hal ini seringkali mempengaruhi kehidupan rohani kita, saudara-saudara. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita seringkali memperlakukan Tuhan sebagai objek. Bagaimana bisa? Kita berdoa terus, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan jadikan saya kaya, Tuhan berkati saya, Tuhan jadikan ini. Tuhan, saya punya musuh, Tuhan kutuk dia, Tuhan berikan dia pelajaran. Saudara-saudara, kita menjadikan Tuhan akhirnya sebagai objek yang harus memuaskan seluruh keinginan kita tanpa kita harus memikirkan apakah saya sudah memuaskan Tuhan atau tidak. Relasi yang benar adalah bagaimana saya dan orang lain atau pribadi yang lain bisa bersama-sama di dalam kasih untuk bisa saling menguntungkan, saling memperhatikan, dan lain sebagainya. Kita akan lihat nanti selanjutnya, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu hubungan
antara subjek dan objek ini tidak berdasarkan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita membangun relasi hanya karena kita memiliki kepentingan. Dan tentu semua ini saudara-saudara telah dirusak oleh dosa. Sehingga manusia tidak lagi hidup untuk Tuhan. Tidak lagi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tidak lagi hidup untuk menjadi berkat bagi sesama. Tetapi justru hidup untuk diri sendiri. Nah saudara-saudara, bagaimana Alkitab mengarahkan kita agar kita dapat membangun relasi yang benar? Dikatakan di dalam Matius pasal 22 tadi ayat yang ke-37 sampai 39. Di situ ada dasar bagaimana kita harus membangun relasi di dalam kebenaran. Yaitu dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bahwa jika kita mau menikmati relasi yang baik, jika kita mau benar-benar bisa menikmati dan terus bertumbuh di dalam relasi yang baik, maka pertama-tama saudara-saudara, engkau harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kenapa hal ini menjadi yang utama saudara-saudara? Karena kualitas relasi manusia dengan Tuhan menentukan relasinya dengan sesama. Sebagaimana kita berbakti kepada Tuhan, menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan, itu akan berdampak pada relasi kita terhadap sesama. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa oleh karena dosa, manusia terpisah dengan Allah. Manusia memiliki relasi dengan Tuhan itu pada awalnya begitu dekat, begitu indah. Tetapi dosa merusaknya. Sehingga relasi itu menjadi terputus saudara-saudara. Dengan demikian, relasi dengan sesama pun juga menjadi rusak. Dalam Kejadian pasal 3, kalau kita baca bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, relasi manusia dengan Allah menjadi rusak. Sekaligus merusak relasinya dengan sesama. Di mana pada akhirnya Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden. Dan sebelumnya kita melihat manusia itu saling menyalahkan. Adam mempersalahkan Hawa. Hawa mempersalahkan ular. Dan berujung pada apa? Mencintai diri sendiri. Semuanya akhirnya dibawa untuk mencintai diri sendiri. Saudara-saudara, salah satu tujuan iblis adalah bagaimana relasi dengan Allah itu terputus, sehingga juga relasi dengan manusia itu terputus. Dengan jatuhnya Hawa di dalam dosa, dengan tergodanya Hawa di dalam dosa, maka itu sekaligus memutuskan hubungannya dengan Tuhan dan juga memutuskan hubungannya dengan Adam. Terjadi perselisihan, terjadi percecokan, dan itulah yang iblis inginkan. Bagaimana relasi itu tidak terjalin dengan baik dan relasi itu rusak sehingga manusia hidup sendiri-sendiri dan iblis dengan gampang untuk memperdaya kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang terjadi kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, di mana hubungan mereka menjadi rusak, baik terhadap Tuhan, terhadap sesamanya, dan juga terhadap lingkungan. Akhirnya saudara-saudara, manusia tidak lagi terkendali. Manusia tidak memiliki senjata yang ampuh untuk mengendalikan dirinya, tetapi dia menjadi liar. Dunia semakin rusak oleh manusia yang liar itu. Lalu siapa yang bisa memulihkan keadaan yang seperti ini, saudara? Siapa yang dapat memulihkan keadaan manusia yang rusak ini? Apakah manusia bisa? Tentu saja tidak. Allah sendiri yang mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungan tersebut dengan kasih-Nya. Karena itu saudara-saudara, kita sebagai umat Tuhan, bagaimana kita harus bertumbuh di dalam relasi setelah Allah berinisiatif mengambil tindakan nyata
untuk menyambungkan kembali relasi yang sudah terputus antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia. Maka kita sebagai manusia yang sudah diperdamaikan dengan Allah itu harus menunjukkan sikap hidup yang sungguh-sungguh. Maka dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Artinya saudara-saudara, secara totalitas, kasih yang total kepada Tuhan adalah sebagai respon kita. Sesungguhnya kita tidak mampu mengasihi Allah, tetapi karena Allah telah menjalin hubungan itu, telah meluruskan, memperbaiki jalinan relasi yang rusak itu, sehingga kita bisa berelasi dengan Tuhan. Respon kita yang diharapkan oleh Tuhan adalah totalitas hidup. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah dengan terjalinnya relasi dengan Tuhan otomatis memperbaiki relasi dengan sesama? Secara prinsip ya, saudara-saudara. Karena Tuhan katakan, dengan engkau mengasihi Allah, maka perhatikan juga, karena ada perintah yang mengikuti itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Relasi yang rusak tidak mampu lagi membuat manusia bisa memperhatikan sesamanya. Relasi yang rusak tidak bisa membuat manusia bisa berbelas kasihan kepada sesamanya. Yang terjadi adalah menganggap orang lain sebagai objek yang harus bekerja untuk dirinya, yang harus tunduk pada dirinya. Dan kalau tidak terjadi seperti itu, menjadikan orang lain sebagai musuhnya. Dan itu yang terjadi kepada Habel dan Kain. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan relasi pada sesama? Firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, oleh karena dosa, manusia cenderung mencintai diri sendiri. Seringkali mengorbankan orang lain, seringkali menyakiti orang lain, seringkali melukai orang lain demi kepentingannya. Maka kesenjangan itu, maka jurang kerusakan relasi antar sesama itu semakin lebar, saudara-saudara. Nah, kalau begini bagaimana bisa berelasi dengan baik? Bagaimana bisa berelasi dengan orang yang berdosa, yang sama-sama berdosa, yang sama-sama cinta diri sendiri, yang sama-sama ego, yang sama-sama tidak mau mengalah, yang sama-sama menganggap diri benar dan orang lain yang salah? Jawabannya adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, sebagaimana engkau ingin diperlakukan, demikian juga kamu harus melakukannya untuk orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, standar di dalam membangun relasi kepada orang lain sebagai wujud daripada relasi kita dengan Tuhan, saudara-saudara, dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 3. Tidak, yaitu kita harus tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara-saudara, Alkitab memerintahkan kita bagaimana kita harus bisa bertumbuh di dalam relasi. Bagaimana kita bisa mempraktekkan relasi yang sudah disambungkan dengan Allah dan harus diteruskan kepada sesama. Yaitu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kemudian harus rendah hati dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Mungkin kita berkata, kok enak? Saya kan lebih tua, saya kan lebih senior, saya kan lebih terkenal, saya lebih pintar, saya lebih kaya, saya lebih benar, dia salah.
Kemudian kita mulai mengeluarkan lebih. Yang lain kurang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ini terjadi, maka tentu sulit bisa membangun relasi. Maka satu-satunya yang bisa menyelamatkan relasi kita dengan sesama, kita harus mengikuti apa yang Tuhan katakan dan Alkitab katakan, yaitu kita harus mengutamakan kepentingan orang lain. Kita harus dengan rendah hati untuk tidak memiliki apa-apa, untuk tidak dihormati, tetapi kita harus tetap bersikap untuk menghormati orang lain. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Merendahkan diri itu berarti kita memberi peluang kepada orang lain untuk lebih utama. Saya bukan apa-apa. Memang dia juga bukan siapa-siapa. Tetapi jika saya berdiri di hadapan Tuhan, maka saya bukan siapa-siapa. Kalaupun ada sesuatu yang diperlakukan kepada saya tidak adil, itu bukan urusan saya untuk membalas dan memperlakukan orang lain. Karena segala sumber yang baik itu berasal dari Tuhan. Maka biarkan Tuhan yang akan memimpin sebagaimana teladan yang Tuhan sudah beri kepada saya. Maka saudara-saudara, dari hal ini kita diajarkan satu hal, bahwa jika kita sedang memiliki relasi yang tidak baik dengan orang lain, apakah itu disebabkan oleh karena perselisihan, ketidakadilan, dan berbagai hal yang lain, saudara-saudara, maka dikatakan bahwa kedua pribadi yang tidak memiliki kedewasaan iman yang sama, maka untuk memulihkan relasi tersebut, pribadi yang lebih dewasa harus mengambil inisiatif. Ingat ini baik-baik, bahwa pribadi yang lebih dewasa harus bisa mengambil inisiatif untuk melakukan bagiannya. Ya, kita artinya bukan dalam rangka menghakimi orang lain, sekalipun dia salah. Tetapi bagaimana kita yang dewasa mengambil inisiatif, minimal memberi dia kesempatan untuk bisa kembali berelasi dengan kita. Karena dua-duanya menutup pintu, maka pintu siapakah yang akan terbuka? Maka salah satu harus membuka pintu maaf, pintu pengampunan, untuk salah satunya bisa berelasi kembali. Saudara-saudara, di dalam renungan kemarin pagi, ya, kita membaca di situ satu ilustrasi yang diberikan di dalam Alkitab, bagaimana kehidupan pelayanan Paulus, Barnabas, dan Markus. Pada suatu ketika, Markus meninggalkan Barnabas dan Paulus di dalam pelayanan dan dia kembali ke Yerusalem. Di dalam penafsiran dikatakan bahwa Markus tidak tahan dengan penderitaan, maka dia mulai meninggalkan pelayanan itu dan kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara, dalam beberapa waktu kemudian Markus ingin kembali Barnabas ingin kembali mengajak Markus untuk bersama-sama pelayanan di Antiokhia. Tetapi Paulus menentang hal ini karena dia melihat bahwa Markus tidak setia di dalam pelayanan. Tidak perlu pakai orang seperti itu. Maka perselisihan antara Paulus dan Barnabas pun terjadi karena dia tidak setuju bahwa Markus kembali diajak untuk pelayanan di Antiokhia. Tetapi saudara-saudara, kita melihat hal yang menarik di dalam cerita firman Tuhan itu. Dikatakan bahwa saat menjelang akhir hidupnya, Paulus meminta agar Markus dijemput karena pelayanan penting bagi Paulus. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Paulus menunjukkan sikap kedewasaan. Memang relasi itu, memang dosa telah membuat satu relasi menjadi rusak. Dosa telah membuat jurang pemisah antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak mampu berelasi. Tetapi dikatakan tadi bahwa relasi dengan Tuhan akan terus memimpin kita kepada relasi dengan sesama untuk dipulihkan dengan baik. Karena itu saudara-saudara, seorang yang dewasa rohani harus lebih dulu mengambil inisiatif. Bagaimana dia harus membangun relasi dengan orang lain. Bagaimana dia harus menunjukkan sikap iman yang benar. Karena proses pertumbuhan rohani
yang baik itu akan berdampak kepada tindakan kita di dalam relasi terhadap sesama. Saudara-saudara, Kristus telah meletakkan dasar yang sempurna dalam membangun relasi dengan umatnya. Siapakah kita? Kita orang berdosa yang seharusnya tidak lagi berharga di mata Tuhan. Tetapi dikatakan karena kita berharga di mata Tuhan, maka Allah mengambil inisiatif itu dengan turun ke dalam dunia ini untuk kembali berelasi dengan Tuhan. Sehingga hubungan yang terputus karena dosa itu kembali disambung kembali oleh Kristus Yesus. Kalau kita membaca dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa Yesus Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Kemudian dikatakan bahwa ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dasar di dalam sebuah relasi yang benar. Bagaimana kita dapat menundukkan ego kita, menundukkan kesombongan kita, menundukkan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita yang dirusak oleh dosa, dan memberikan kepada Tuhan yang mengasihi kita. Menundukkan di dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara, kekristenan sejati adalah kekristenan yang berdasarkan kebenaran Kristus. Kebenaran yang dihidupi dan dipraktekkan berdasarkan teladan Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Kebenaran ini akan memerdekakan saya dan saudara, sehingga kita tidak lagi bertahan dalam egoitas kita. Kita tidak bertahan di dalam kekerasan hati kita, tetapi kita tundukkan kepada Tuhan di dalam kasih. Kasih Tuhan memampukan saya dan saudara untuk bisa berinisiatif dengan segala kedewasaan rohani kita membangun relasi dengan sesama. Apakah itu dengan suami istri, dengan ayah, ibu dan anak. Anak dengan orang tua dengan anak. Kita dengan bos kita, bos dengan karyawan. Dengan tetangga, dengan sahabat, dengan pasangan kita, dengan pacar kita. Saudara-saudara, hendaklah relasi kita didasarkan oleh kasih Kristus. Kasih yang telah tercurah kepada kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itulah yang harus mendasarkan relasi kita. Karena itu saudara-saudara sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Sekalipun kita sudah ditebus oleh Kristus, tetapi kita harus membangun kehidupan rohani itu di atas dasar yang sudah dibangun oleh Kristus itu, yaitu di atas dasar kasih yang sudah diberikan kepada kita, agar kita pada akhirnya mampu berelasi dengan sesama. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, saudara-saudara. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7 dikatakan di sana. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah yang sudah diteladankan oleh Kristus kepada kita. Dan teladan yang demikian Kristus harapkan kepada setiap kita sebagai orang Kristen untuk bertumbuh di dalam kasih yang benar dan kekal itu. Dengan demikian kita mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, sekaligus bisa mengasihi sesama sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak lama lagi kita akan memperingati kematian Kristus di atas kayu salib pada Jumat Agung 1 minggu ke depan. Biarlah kita boleh merenungkan betapa besar kasih Allah bagi kita. Dia mati demi kita.
siapa kita. Kita bukan siapa-siapa. Tetapi jikalau Tuhan mau merelakan dirinya, itu berarti saya dan saudara berharga. Maka perlakukanlah saudara-saudara kita. Perlakukanlah sesama kita sebagaimana Allah memperlakukan mereka. Juga sebagaimana Allah memperlakukan saya dan saudara. Maka perintah yang kedua yang sama dengan kasih kita kepada Tuhan dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jika ini terjadi Bapak Ibu, maka pada akhirnya relasi itu akan terbangun dengan baik dan maksimal. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati dan pimpin ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita menanggapi firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari PPK nomor 7B, dikenal sebagai orang Kristen, sambil mengumpulkan persembahan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau memelihara kami dengan sempurna. Berkat yang berlimpah setiap hari Tuhan berikan bagi kami. Kini kami mempersembahkan apa yang kami punya, kiranya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua boleh berdiri dan kita akan menaikkan doksologi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk berbakti kepadamu pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu depan ini. Kami berdoa untuk putra dan untuk putri yang akan berhari jadi pada tanggal 2 April. Tuhan boleh memberkati kedua anak muda ini, agar mereka bertumbuh di dalam relasi yang baik kepada Tuhan,
Demikian juga mereka dapat bertumbuh di dalam relasi kepada sesama. Hanya Engkau yang dapat menolong mereka di dalam menata masa depan mereka dengan baik. Segala cita-cita, kerinduan hati mereka, biarlah mereka tundukkan di bawah kebenaran firman. Dan dengan taat mereka mau ikut Kristus untuk memimpin mereka ke jalan yang benar. Terpuji namamu Bapa, kami serahkan kedua saudara-saudari kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.